Bisa banget. Kamu sekarang secepatnya ke lokasi syuting. Saya tunggu ya. Oke, Bingo. Saya langsung ke sana ya. Bye. Sorry Rian. Sekarang juga saya harus pergi karena saya mau ketemu sama produser. Saya mau dijadikan bintang. Saya ganti baju dulu ya. Dah, besok kita ketemu lagi ya. Tapi, ya dia jalan. Kesian si Bayu, bisa dipenjara nih. Gue kemarin mau dapet doku, malah ditinggal anak setan. Pokoknya gue gak mau denger. Lu gagal ngomong Mediana kek, ame siapa kek perempuan, gue gak mau denger. Duit mesti balik, mobil mesti balik, Re. Kodok, lu tenang aja, tenang. Tenang lu tuh ya. Bisanya tenang. Permasalahan mesti ditindaklanjutin, Re. Jangan tenang-tenang aja. Cilah, udah kayak kepolisian lu tindak lanjut. Ya, lu yang jadi andalan gue. Teman-teman yang lain, kagak jelas. Tukang parkir. Ini lagi kang makeup artis. Nol lagi, tukang apaan, nyimpen baju. Nggak jelas semuanya, tau nggak lo? Aduh, men. Siapa sih yang nggak mau kerja di kantoran ruang ber-AC gitu? Gue juga mau. Gue udah ngelamar ke kantor sana, kantor sini. Ya, tapi belum diterima. Yang ada sekarang tukang parkir. Ya, gue terima aja lah. Walaupun nanti gue dapat kerjaan yang lebih oke, gue lepas tukang parkir. Ya nggak, men? Mendingan parkir daripada nyolong. Parkir. Ya udah sekarang gini. Biar bagaimanapun juga kita jangan cepat puas apa yang kita udah kerja sekarang. Kita harus tingkatkan lagi kita punya pekerjaan. Pekerjaan yang sekarang kita dapetin, kita cari yang lebih bagus lagi. Oke? Oke, men? Oke. Yang paling penting satu lagi. Sebelum kita jadi orang kaya, yang paling oke hati kita kayain dulu, ya kan? Iya. Biar lebih semangat, Iya, ya kan? iya. Oke, sekarang kita kompak dulu. Sip. Cari pekerjaan yang lebih dari apa yang kita udah kerjakan. Oke. Dan terakhir, kemana kita melangkah harus bersama. Oke. Ya udah, kamu jangan mikirin mimpi itu lagi. Mimpi kan bunganya tidur. Berarti semalam kamu mikirin saya dong? GR kamu. Ya buktinya kamu ngimpin saya. Ya udah, jangan ngomongin soal mimpi itu lagi. Saya jadi malu. Pagi-pagi kok udah datang? Karina, saya mau nanya nih, tapi kamu jangan marah ya. Ya pertanyaan pribadi dikit. Nah, kan? Kalung yang saya kasih kok nggak dipakai? Ayo, diapain? Kalung kamu ada di rumah, saya simpen. Oh, disimpan. Oke, tapi jangan dibuang ya. Ya enggak lah. Kirain, ntar dibuang lagi. Kamu sebenarnya udah punya cowok belum? Udah? Belum? Udah? Belum? Udah? Udah? Wah. Siapa? Masih disimpan sama Tuhan. Saya nggak tahu siapa. Aduh, pemandangan jadi rusak nih kayak gini caranya.
Penguin. Gue tuh udah senang banget ya. Udah lama gue gak ketemu lo. Kenapa sekarang tampang muka lo ada di depan muka gue? Hah? Oh, gue tahu. Lu kesini tuh mau ketemu Karlina kan? Hah? Lu sirik amat sih. Gue mau ketemu Karlina kek, mau ketemu setan kek. Ada urusan apa sama lo? Hah? Gue kan udah bilang berkali-kali sama lo kalau Karlina itu udah punya cowok. Bener banget. Cowoknya ada di depan muka lo. Elah, GR bener nih orang. Bukan, cowoknya bukan lu. Lagian lo ngarang sih. Baru aja gue ngomong sama dia kalau dia tuh gak punya cowok. Paham? Iya emang bener. Dia itu belum resmi jadian, tapi dia itu lagi dideketin sama seorang cowok yang begini, bergengsi, bisnismen, kaya raya, punya mobil banyak, gak kayak lu. Aduh. Oh, jadi lo anggap gue ini orang yang nggak gablek gitu. Bener, ya kan? Lu jangan salah. Gue ini orang yang mau kelihatan dan nggak sombong. Di garasi rumah gue mobil mewah berjejer, ngerti? Oke. Kalau emang begitu, kalau lo emang punya mobil berjejer, lo mesti bisa buktiin. Kalau lo memang suka sama Karlina, lo bawa salah satu mobil lo ke sini, lo jemput Karlina, lo ajak dia keliling-keliling kota dan lo anterin dia pulang. Oke? Sekarang? Iya dong, sekarang kapan? Tahun depan. Oke. Ngerti? Gue buktiin, gue bakal bawa mobil yang mewah, lo lihat. Ini apaan? See you. Siu tangan lo gue jengkol. Mobil mewah lagi. Mobil si Dede sirkus. Gue pinjem aja ya. Rasain lu. Gue kerjain lu sekarang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Masuk, Renaldi. Leher kamu udah sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh, Pak. Tapi saya heran, kok sekarang malah Bapak yang jadi sakit? Ya, namanya juga manusia. Kadang sehat, kadang juga sakit. Bawa apa kamu? Ini susu coklat buat Bapak. Bapak suka kan susu coklat? Ibu saya dengar katanya Bapak lagi sakit. Makanya dia bikinkan susu coklat buat Bapak. Supaya Bapak lekas sembuh. Mari Pak, silakan diminum. Enggak. Susu coklat kan? Iya. Kemarin saya memang suka, tapi hari ini saya nggak suka lagi. Kamu aja yang minum ya. Waduh, kalau gue pinjam mobil sama si Baskoro dalam keadaan perutnya sakit, dia pasti marah-marah soalnya lagi bete. Mendingan gue melalui Dian aja deh. Maaf Pak, saya permisi dulu ya. Permisi Pak. Iya. Jadi lo terima
kalung dari mereka berdua? Iya sebenarnya awalnya sih gue tuh cuma pengen ngetes mereka aja. Sampai di mana sih mereka tuh kalau deketin cewek itu aja. Ya, tapi lu jangan sampai keterusan, Kar. Itu dia Num, lu tahu nggak? Ini dua-duanya tuh ngasih gue kalung bersamaan lagi waktunya. Yang satunya ngasih kalung gue ada tulisannya I love you. Waktu gue tanyain, enggak, cuman sahabat aja, nggak lebih dari sahabat. Dan yang satunya lagi suruh gue copot kalung yang jelek itu terus diganti sama yang bagus. Nih. Berlian. Mahal itu pasti harganya, Kar. Justru karena kalung ini mahal makanya gue mau balikin ke Aldo. Gue kan nggak mau kalau dia seandainya mikir macam-macam soal gue, Num. Ya, bukan begitu dong caranya. Lu bakalan bikin Aldo bete kalau kayak gitu. Dia kan lagi deketin elu. Aduh, gue tuh bingung, Num. Sebenarnya sih gue tuh ngerasa nggak serak sama dia, sama si Aldo ini. Tapi dia tuh baik banget lagi sama gue. Aduh, udah terima aja kalung itu. Anggap itu hadiah istimewa dari Aldo, ya kan? Aduh, kesian Aldo kalau lu gituin. Nanti dia kecewa, Kar. Emangnya ada cowok lain yang deketin lu selain Aldo, hah? Siapa lagi? Lu sendiri juga tahu siapa. Si Ray. Hah? Aduh, kuping gue panas nih dengan nama dia. Ngapain sih lu sebut-sebut nama dia lagi? Ih. Iya sih, lu jangan gitu dong, sentimen bener. Tapi dia tuh kan anaknya baik, konyol, kocak lagi. Bu, saya sudah mencoba mendekatkan Diana sama Renaldi. Tapi ternyata Diana itu lebih senang sama Riantono. Kita kan nggak bisa memaksa Diana untuk senang sama Renaldi. Nanti kalau dia tersinggung, bagaimana? Baskoro, dulu juga waktu kamu mau dijodohkan sama mendiang istrimu, kamu juga menolak. Tapi nyatanya setelah menikah dan punya anak, malah lengket. Seperti Romeo dan Juliet. Itu kan dulu, Bu. Sekarang ini zamannya udah beda. Tapi prosesnya kan sama. Pertemuan, perkenalan, lalu saling menjajaki, baru ikatan yang resmi. Apalagi setelah mereka punya anak. Masalahnya sekarang, bagaimana kita mengatur siasat agar Renaldi bisa sering ketemu sama Diana. Dengan begitu benih-benih cinta mereka akan tumbuh dari hati mereka. Itu benar, Bu. Tapi bagaimana caranya? Itu gampang. Bagaimana kalau Renaldi supaya menggantikan Riantono mengajari Diana? Renaldi itu bisanya apa, Bu? Dia kan cuma bisa bekerja di kantor. Dari mana dia belajar acting untuk mengajari Diana berakting? Ya nggak usah ngajari acting saja. Kan bisa mengajari yang lain. Yang penting bagaimana Renaldi bisa sering ketemu Diana. Itu yang kita mau kan? Iya. Apa? Mereka bilang begitu? Iya. Mereka bilang kalau kamu tuh anak orang kaya yang sangat pelit. Gila kan? Jadi mereka bilang saya ini anak orang kaya yang pelit. Iya, mereka bilang begitu. Sama aja tuh mereka menghina saya juga, tau gak? Dan saya ini nggak sayang sama kamu gitu? Iya, mereka bilang begitu. Lihat aja, akan saya buktikan sama mereka kalau saya ini benar-benar sayang sama kamu dan saya ini bukan orang kaya yang pelit. Itu yang saya nggak terima. Mereka ngatain kamu sama aja ngatain saya, tau gak? Mereka bilang kalau kamu sayang sama saya, kamu harus pinjamkan saya mobil. Oke, saya akan buktikan sama mereka kalau saya benar-benar sayang sama kamu, Rian. Sekarang juga kamu pakai mobil saya. Kamu pakai, silahkan. Masalahnya mobil yang biasa kamu pakai tuh, mereka bilang tuh mobil kelas bawah. Masa bilang begitu? Minimal saya dipinjemin sama kamu mobil BMW, itu minimal. Mereka bilang mobil saya mobil murahan. Iya. Hah? So kaya amat mereka mampu beli mobil kayak begitu. Boro-boro, bajai aja nggak mampu mereka. Tapi ngomong-ngomong, bokap pakai apaan? BMW? Nah, itu aja mereka bilang minimal coba. Jangan.
Jangan pakai mobil bokap, jangan. Nggak enak, ntar bokap marah. Jangan. Nggak. Lupain aja. Nggak apa-apa. Cara apapun saya akan lakukan kalau kamu yang minta, Rian. Kamu tenang aja, saya akan pinjam, saya akan telepon sekarang. Diana, saya nggak mau ngerepotin kamu. Saya jadi nggak enak, apalagi pinjam mobil bokap. Nggak apa-apa, saya akan bilang kalau saya yang minjem mobil, bukan kamu. Dia pasti akan ngasih apa aja deh buat Diana. Udah, kamu tunggu aja. Tapi kan ntar ngerepotin. Halo. Halo, Papa. Iya, ada apa, Nak? Pa, Diana mau pinjem mobil Papa dong. Untuk apa? Mobil kamu kenapa? Ya ada sih, cuma kan hari ini kan Diana mau syuting. Masa Diana pakai mobil begituan sih, Pa? Kan sekarang Diana udah jadi artis, gengsinya harus naik dong, Pa. Macem-macem aja kamu. Pa, boleh deh, please. Ya sudah, nanti Papa suruh sopir untuk mengantar kamu kemana saja, ya? Jangan, Pa, jangan pakai supir. Diana bawa sendiri aja. Ya nggak apa-apa sih, supirnya kesini nganterin mobil. Tapi nanti Diana suruh pulang aja ya, Pa. Iya deh. Makasih, Pa. Papa baik banget. Dah. Dah. Beres kan? Ya, tapi Diana, aku jadi nggak enak nih ngerepotin kamu nih. Aduh Rian, kamu tenang aja deh. Semua ini kan saya lakukan karena saya bener-bener sayang bangetan sama kamu, Rian. Rian. Saya juga sayang sama kamu. Bener? Benar. Janji? Janji. Nanti saya ikut ya. Saya mau tunjukin ke mereka kalau saya ini bukan orang kaya yang pelit dan saya benar-benar sayang sama kamu. Boleh ya? Tapi Diana, kayaknya sih jangan ya, kamu jangan ikut ya. Soalnya ini kan urusan laki-laki. Saya sama teman-teman saya nggak enak dong kalau kamu ikut seorang cewek. Ya udah, tapi kamu jelasin ke mereka kalau saya ini sayang banget sama kamu. Oh iya, saya pasti tekanin ke mereka kok. Kalau apa yang mereka nilai ke kamu itu sebenarnya salah besar. Salah besar. Rian. Berti, Iya, Pak. Renaldi kemana? Tadi saya telepon ke ruangannya, nggak ada yang ngangkat. Renaldi tadi bilang sama saya, Pak, kalau dia mau keluar sebentar, Pak. Keluar kemana? Kenapa dia nggak minta izin sama saya? Renaldi ke apotik, Pak, beli obat buat Bapak. Dia bilang dia nggak tega ngeliat Bapak kesakitan. Dan dia memang sengaja nggak minta izin sama Bapak, takut Bapak terganggu katanya. Bagus sekali perhatiannya anak itu. Ya begitulah Bu. Jadi nggak salah kan kalau saya lebih perhatian pada dia daripada karyawan saya yang lain. Jadi ibu juga tidak salah kalau memilih dia sebagai calon. Ya, berarti. Iya Pak. Nanti kalau Renaldi kembali, suruh ke ruangan saya ya. Saya mau ke ruang makan dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Nenek, bagaimana Pak keadaan perut Bapak? Sudah enakan? Ya, sudah mendingan, tapi masih harus bolak-balik ke kamar mandi. Saya bawakan obat untuk Bapak. Diminum ya Pak ya, biar lekas sembuh. Ini Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Tapi kenapa kamu lama sekali kembalinya? Maaf Pak, saya cari obat Bapak di apotik terdekat nggak ada. Mau nggak mau saya cari obat Bapak di apotik yang agak jauh Pak. Nak Renaldi, kamu baik sekali. Sudah kewajiban saya Nek. Begini Nak Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat, Putra Atmaja. Baskoro, bagaimana? Ibu saja yang ngomong. Kamu saja.
Cek lah. Ibu saja. Gue mesti ngeliat ini gajah sirkus aman anak KBG berdebat, saja lah yang ngomong. lempar-lempar omongan. Saja. Ibu saja yang Bete nih gue. Kamu saja. Kamu kan bosnya. kan sama saja. Ibu kan ibu saya juga. Kamu saja. Ya sudah kalau gitu batal. Kalau batal ibu mau ngambek. Kamu tahu kan bagaimana kalau ibu ngambek? Ibu. Ya sudah. Renaldi. Wisnu Hasidiri Tuan Hidayat Putra Atmaja. Iya. Saya mau kamu nanti sore ke rumah saya untuk mengajarkan Diana ilmu manajemen dan sekaligus kamu mengantarkan dia syuting, ya? Maaf Pak, kalau untuk mengajari manajemen itu mungkin sudah tugas saya Pak. Tapi untuk masalah syuting itu kan tugasnya saudara kembar saya Riantono Pak. Saya sudah muak melihat wajah Riantono itu di rumah saya. Saya sudah muak, ngerti kamu? Iya Pak. Ya sudah. Saya mohon pamit dulu ya Pak ya. Ya. Nek, permisi. Ya. Dalam suatu perusahaan harus diperlakukan prinsip ekonomi, yaitu menggunakan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Diana, kamu sudah mengerti? Ngerti. Terus. Baiklah, kita ulangi lagi ya. Interupsi. Ada panggilan alam nih. Siapa yang dipanggil oleh si Alam? Aduh, bukan dipanggil sama si Alam. Tapi saya mau ke toilet. Bentar ya. Oh ya, silakan. Tapi jangan lama-lama ya. Gimana caranya nih supaya gue kabur dari sini? Terus gajah sirkus ada-adaan juga ya. Gimana suruh kemari? Gue pakai teleponnya si Diana aja nih. Gue telepon ke rumah ini. Halo? Halo, Diana? Belum jalan? Aduh, kok lama sih? Ayo udah mau jalan nih. Jadi gak? Ya, habis gimana dong? Di sini tuh ada Mr. Kolot, kakak kamu yang katro itu. Hah? Ada kakak gue si ayam sayur. Ngapain dia ada di rumah you? Hah? Ngapain? Aduh, saya juga nggak tahu deh. Yang pasti dia disuruh kesini sama papa saya buat ngajarin saya manajemen perusahaan. Saya juga nggak ngerti apa yang diomongin sama dia. Siapa juga yang mau jadi orang kantoran? Saya kan mau jadi artis. Mendingan you usir aja dia. Usir secara halus. Aduh, habis gimana dong? Saya juga bingung, masa mesti ngusir dia, kan nggak enak. Terus saya diomelin lagi sama papa saya. Ayo tahu kelemahannya. Dia kalau dengar kata ibunya sakit, dia pasti kelabakan. You ngomong begitu, ya? Ya udah deh, saya akan coba ngomong ke dia kayak begitu. Rian, nanti kita ketemunya di parkiran restoran tempat biasa kita ketemu kan? Yoi. Tapi ingat jangan lama ya. Ya udah deh, saya langsung ke sana ya. Dah. Dah. Gua hapus dulu nomor yang gue pencet tadi. Ngilangin jejak. Kolot, tadi barusan Rian telepon. Katanya ibu kamu sakit. Ibu sakit? Iya. Gimana ya? Loh kok gimana sih? Kamu cepetan pulang dong sekarang. Aduh. Tapi
Saya kan belum selesai mengajar. Ya ampun, itu kan bisa besok-besok, kapan-kapan kek. Ini pentingin ibu kamu dulu dong. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, udah deh. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, udah sana lama. Salam buat Pak Baskoro. Iya, salam juga buat ibu kamu. Bilang cepet sembuh gitu ya. Sana. Iya. Permisi, Pak. Masuk. Pak, taksinya sudah datang, Pak. Ya. Iya. Terima kasih ya. Betty, saya pulang duluan ya. Oh, iya, Pak. Permisi, Pak. Ya. Diana, sorry ya, kamu jadi nunggu lama, soalnya jalan macet banget. Udahlah, nggak apa-apa. Ini STNK-nya, ini kuncinya. Kamu buruan pergi deh, nanti kamu terlambat, ya? Jadi ngerepotin nih. Udah nggak apa-apa. Kamu pergi naik apa? Soalnya udah gelap sekali, mau hujan. Iya nih, mau hujan lagi. Saya mesti syuting lagi. Udah nggak apa-apa lah, di sini banyak taksi, gampang. Yang penting kamu udah pergi dulu deh, ya? Terima kasih ya. Iya. Ininya dong. Dah. Aduh, satu lagi. Oke. Dah, hati-hati ya. Bannya kenapa miring? Kok mobil saya Rian yang bawa? Brengsek. Bentar. Yana! Ada apa, Nak? Kok teriak-teriak begitu? Dia nggak ada di rumah. Anak itu dikasih hati sekarang minta jantung. Dia sudah berani membohongi saya. Dia tidak membohongi kamu. Dia betul-betul pergi ke tempat syuting. Tadi unitnya telepon sendiri dan ibu juga dengar. Ke tempat syutingnya memang benar, Bu. Tapi mobil saya itu dia pinjam, dia bilang mau ke tempat syuting pakai mobil itu. Ternyata dipinjamkan sama Riantono. Saya ketemu begundal itu di perapatan lampu merah sana. Dia bawa mobil saya seperti setan. Malah dia tendang mobil saya begitu. Pikir dia apa mobil saya itu murah harganya? Apa mobil bapaknya? Sekarang ibu kasih tahu di mana alamatnya. Saya mau nyusul Diana ke sana. Jangan, Baskoro. Jangan susul dia. Nanti kamu marah-marah di sana di depan teman-temannya artis. Bikin malu saja. Ibu tidak usah ikut campur. Ibu kan mau saya menjodohkan Renaldi dengan Diana, iya kan? Jadi sekarang ini saya mau pergi ke sana, mau mengusir Riantono itu supaya jangan mendampingi Diana terus. Sekarang mana alamatnya? Kasih tahu saya, di mana mereka syuting? Kalau tidak salah di Jalan Simatupang, tapi persisnya ibu tidak tahu nomornya. Ya sudah, saya akan pergi ke sana. Tapi jangan marah Diana ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. permaisuriku.
Gue udah buktiin kan, kalau gue bukan orang sembarangan. Sekarang, lo panggilin Karina. Gue tunggu sini. Gue mau ajak dia jalan keliling Jakarta. Sekaligus gue mau ajak jalan dia untuk makan malam. Dan gue mau antar dia pulang sampai ke rumahnya. Dan dia nggak bakal cacat secuil pun juga. Lo panggil dia. Bilangin gue tunggu di sini. Gimana? Keren juga mobil lo. Nyewa di mana? Wayang, lu jangan sembarangan ya. Ini mobil gue. Kan gue udah bilang sama lo, di garasi rumah gue mobil kayak begini berjejer, ngerti? Tempat rental di Jakarta itu banyak. Lu kekeh banget ya. Kalau lu nggak percaya, gue unjukin surat-suratnya mobil, biar lo yakin. Oke. Gue percaya. Bagus. Gue percaya. Mana permaisuri gue? Sabar dong, mau kemana sih lo buru-buru? Cila, ngapain gue lama-lama ngadepin lo? Bisa tetanus gue, ngerti? Emang sih lo sekarang ini bawa mobil mewah, tapi bukan berarti gue harus 100% percaya sama lo. Dan bukan berarti lo bisa dicap sebagai orang kaya. Ya, dan sekarang lo harus punya usaha lagi. Jadi gue mesti ngapain lagi? Mesti apa lagi yang gue buktiin sama lo? Hah? Gini, gue kasih satu rahasia lagi buat lo. Karlina itu kan cewek dan dia sangat-sangat menyukai pria yang mempunyai rumah yang megah. Lo punya mobil yang bagus, berarti lo juga harus punya rumah yang bagus, ya kan? Nggak mungkin rumah lo di kampung atau reot, ya kan? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Lo juga nggak mungkin punya rumah yang nggak megah, ya nggak? Enggak, iya pasti mewah. Oke, kalau gitu sekarang lo harus bisa buktiin sama gue sama Karlina. Gimana? Gimana menurut lo? Apa kita sekarang? Hah? Sekarang kita ke rumah lo, gimana? Oke, tapi nggak sekarang ya, nggak sekarang. Kenapa? Lo butuh waktu lagi untuk cari tempat sewaan rumah, iya? Jangan sembarangan lo ngomong. Justru sekarang ini rumah gue lagi direnovasi. Gue rasa kan kalau sekarang kan pasti berantakan rumah gue. Nanti kalau rumah gue udah oke, udah ready, siap layak untuk tinggal, lo sama permaisuri gue undang, ya kan? Mata lo yang belok, lo bisa lihat rumah gue yang oke, Dan gue yakin permaisuri gue pasti suka sama rumah gue dan dia langsung mau marry kamu. Ya. Oke, gue tunggu kabar dari lo. Ya, nanti kalau lo memang udah bisa benar-benar buktiin lo punya rumah yang megah, nih, jangan sebut nama Hanum. Kalau gue nggak bisa bantuin lo untuk ngepus Karlina, bisa jadian sama lo. Gimana? Bener lo ya? Bener. Oke, tos. Oke. Sekarang lo panggil permaisuri gue. Oh, belum dapat kabar ya? Aduh, sorry banget. Karlina lagi pergi sama ibu. Dan gue minta maaf banget kalau gue nggak jadi minta dianterin pulang. Karena ibu nanti akan nganterin kita pulang. Makasih banget ya udah datang ke sini. Dah. Suling. Setan. Dari tadi kayak ngomong kalau permaisuri gue tuh nggak ada. Ngapain coba gue lama-lama di sini? Gue minjem mobil Baskoro lagi si gajah sirkus. Lumayan capek sih, tapi nggak kerasa. Soalnya saya enjoy di sini. Oh ya? Kamu tidak bawa mobil kan? Kebetulan hari ini lagi enggak tuh. Saya ngantar kamu pulang ke rumah ya. Nggak usah lah, saya naik taksi aja deh. Kalau gitu saya ngantar kamu sampai dapat taksi, gimana? Boleh juga. Yuk. Oh ya, Siap, Sari. makasih. Terima kasih, Mas.
tanya ya. Apa Diana syuting di sini? Betul Pak, tapi dia baru aja pulang Pak. Udah pulang? Iya Pak. Terima kasih. Mas. Ibu itu siapa? Oh, itu pemain, Om. Pemain dalam sinetron ini? Betul. Makasih ya. Satu sedang sakit di rumah. Satu lagi pekerja sosial. Satu lagi pemain sinetron. Apa mungkin kembar tiga kayak begini? Aku harus selidiki ini sampai jelas.